Halo semuanya, jadi aku bakal sedikit ngejelasin hal-hal apa aja yang kelompok NAS sesi 2 lakuin selama magang. Dimulai dari kepergian kita tanggal 29 Juli 2022 jam 10 pagi di Gerlam Universitas Pajajaran menuju ke Kampung Lemaduhur, Margaluyu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Nah, karena kita harus bawa motor ke sana, jadi transportasi untuk kita pergi dibagi jadi 2 tim, yaitu tim mobil dan tim motor. Nah, sesampainya di sana, kita langsung bertemu dengan kelompok magang NAS sesi 1 untuk bersilaturahmi. Karena penasaran ada apa aja di sekitar tempat magang, akhirnya kita pergi jalan-jalan buat healing sebelum mulai kerja. Hehe. Oh iya, karena tempatnya jauh, jangan lupa buat foto-foto ya teman-teman. Malamnya, kita dibagi-bagi ke dalam divisi dan dijelasin tentang hal yang harus dilakuin buat besok kerja magang. Kebesokannya, kita memutuskan buat sarapan di kontrakan cowok. Oh iya, ngomong-ngomong kontrakan cowok dan cewek dipisah ya guys. Nah, kurang lebih begini gambaran kontrakan cowok di rumah Pak Atop. Nah, karena kita bangunnya kesiangan, jadi kita cuma makan Indomie sama gorengan. Tapi nggak apa-apa guys, yang penting kenyang. Hari pertama guys. Hari pertama. Ya, biasalah kalau masih awal-awal semuanya pasti masih pada semangat banget. Kurang lebih kayak gitu gambaran kita waktu di hari pertama. Nah, waktu kita baru pertama kali datang, di sebelah kiri ada locker dan di sebelah kanan ada kantor dari supervisor atau manajer. Tempat buat anak-anak yang lagi magang itu ada di atas, tepatnya di lantai 2. Di sini kita bisa naruh barang, ganti baju, atau tiduran, atau makan-makan. Ya intinya mah bebas lah, mau ngapain di lantai 2 ini. Kurang lebih kayak gini gambaran kita waktu siap-siap, pakai wear pack, pakai boots, dan segala macem. Nah kalau udah kita balik ke lantai 1 dan pergi ke divisi masing-masing. Udah. Selamat bekerja. See you. Jadi di PT NAS itu jarak antara kandang 1, 2, dan 3 lumayan jauh. Nah, yang pertama dilakuin di divisi feeding itu adalah ngangkat Indigo Vera ke atas loader dan kemudian loader itu bakal memasukkan Indigo Vera ke dalam jailor. Selain Indigo Vera ada konsentrat, molase, dan hijauan juga yang akhirnya ntar bakal diaduk di dalam jailor. Hijauan yang akan dimasukkan ke dalam jailor jangan lupa buat dichopper terlebih dahulu. Ini perbandingan antara manusia dan jailor. Nah, kurang lebih ini gambaran kerja jailor yang lagi ngaduk semua bahan pakan buat menjadi sebuah ransum. Setelah diaduk, jailor akan mendorong ransum keluar dari mobil tersebut. Nah, lanjut di divisi kandang ada Sani dan Sela. Yang dilakukan di divisi kandang adalah menggiring sapi masuk ke kandang dan keluar kandang setelah diperah ataupun sebelum diperah. Selain itu, divisi kandang juga melakukan proses scraping dan flushing, di mana scraping adalah membersihkan tempat istirahat sapi dari kotoran padat dan cair agar terhindar dari penyakit. Sedangkan flushing adalah mengalirkan air yang berasal dari tangki penampungan untuk membersihkan lantai kandang. Nah, kita lanjut ke divisi milking. Tombol yang ada di paralel milking parlor terdiri dari tombol touch point yang fungsinya untuk mengatur waktu pemerahan, melihat susu yang dihasilkan, dan mengoperasikan pompa vakum. Selain touch point, ada tombol gate merah dan gate hijau yang berfungsi untuk membuka dan menutup stall parlor. Nah, di sini juga ada semprotan air bertekanan tinggi yang ada di area milking parlor sebagai sanitasi area pemerahan setelah proses pemerahan selesai. Ini adalah klaster di mana piting akan diperah dan masuk ke dalam milking can. Nah, yang bekerja di divisi ini selama 2 minggu ada Alia dan ada Nida. Lanjut ada Maria dan Valda di divisi AHT. Sembari menunggu susu fresh untuk pedet, kita dapat melakukan pengecekan pada setiap kandang pedet. Selanjutnya setelah susu datang, maka lakukan pemberian susu kepada pedet dengan ember, lalu pedet yang baru lahir diberi kolostrum dengan bantuan don. Di bagian AHT biasanya juga melakukan pengecekan jika ada sapi yang sakit atau terpeleset. Bagi sapi yang mengalami kasus tersebut akan dialihkan ke kandang hospital. Lalu jika ada sapi yang lahiran secara tidak normal, biasanya dibantu dengan cara menarik kaki pedet keluar. Di divisi AHT juga melakukan pengecekan penyakit mastitis dengan melakukan palpasi kepada sapi fresh.
Nah, yang terakhir membawa milk can sisa susu ke divisi milking. Nah, biasanya setelah pulang kerja, anak-anak Unpad main ke kontrakan Politeknik Jember atau SMK Cibadak. Jadi, biasanya kita main kartu bareng, ngeliwet, main catur, ngobrol, nge-deep talk, dengerin musik, dan masih banyak keseruan lainnya. Jujur, salah satu alasan kenapa anak Unpad bisa semangat kerja dan gak mau pulang karena kita punya teman-teman baru dari Politeknik Jember dan SMK Cibadak. Mereka juga selalu ngejagain dan ngasih obat kalau ada anak Unpad yang sakit. Pokoknya, salah satu kenangan yang paling berharga adalah bisa ketemu sama anak-anak Poli J dan SMK Cibadak. Makasih banyak anak-anak Poli J dan SMK Cibadak. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Aku kamu kita. Salam satu Unpad. Poli J. Yeay.